video kali ini aku mau nge-review hasil tugas mata kuliah web programming 3 aku dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7. Oke, di sini aku udah bikin notes apa aja yang udah aku kerjain, aku udah catat di sini. Kita mulai dari pertemuan pertama. Nah, di sini di pertemuan pertama itu aku disuruh bikin tabel di database pustaka. Kita buka ya database-nya. Oh ya, sebelumnya jangan lupa buat ngaktifin examnya dulu. Karena kalau examnya kita nggak nyalain, database-nya nggak akan keluar. Atau phpMyAdmin-nya dia nggak mau running. Oke, ini aku buka phpMyAdmin-nya. Nih, ini database-nya, namanya database-nya Pustaka. Di dalam database ini ada 10 tabel yang udah aku bikin. Ada tabel booking detail, buku, detail pinjam, kategori, menu, pinjam, role, theme, sama user. Dari beberapa tabel ini tuh udah ada bawaan dari web programming 2 kemarin atau semester lalu. Sekarang next ke pertemuan 2 ya. Pertemuan 2 itu tugasnya adalah membuat tampilan katalog dan detail buku. Tampilannya kayak apa sih? Tampilannya kayak gini nih. Nah, ini tampilan katalognya. Kalau ini adalah tampilan detailnya. Kalau kita klik detail, dia akan keluar detail dari buku ini nih. Dia ada judul buku, ada penerbit, tahun terbit, dan ISBN-nya yang keluar. Aku klik kembali ya. Nah, buat nampilin hasil katalog sama detail buku ini tuh codingannya apa aja sih? Codingannya ini ya. Nah, ini nih yang harus kita bikin atau yang harus kita ubah supaya jadi katalog buku sama detail bukunya. Pertama kita bikin home dulu nih. Ini codingan home-nya. Terus kita rubah default controller-nya di root. Itu kita ganti jadi home. Terus ini ada daftar buku buat nampilin buku-bukunya. Ada detail buku. Kalau misalnya kita klik detail, dia keluar detail-detail dari buku itu tuh dari kodian ini. Ada model bukunya juga, model booking, footer buat tampilan web di bagian bawahnya, header itu tampilan atas bagian webnya. Ini yang kayak menu-menu tadi itu loh, kayak ada beranda, ada logout, ada login, gitu. Itu tampilan adanya di header. Sama ada satu lagi modal. Modal itu biasanya buat login member sama daftar anggota. Nah, sekarang kita masuk ke pertemuan 3. Pertemuan 3 itu disuruh membuat halaman login dan pendaftaran anggota. Filenya ada apa aja? Filenya itu ada member, ada penambahan, ada file modal, terus ada file ubah anggota atau ubah profil, sama pustaka helper. Nah, ini dia nih. Ini file modal yang sama ya kayak yang pertemuan 2 tadi. Dia ada penambahan di daftar anggota ini. Terus ada member itu dia buat menampilkan
profil kita. Jadi nanti di web itu akan ada juga buat tampilan profil dari akun kita. Ini juga pustaka helper sama bah profil. Ada beberapa kayak kita bisa ngubah nama, kita bisa ngubah foto profil, gitu-gitu. Nah, tampilan di webnya kayak apa sih? Kita coba login dulu. Aku di sini login karena udah punya akun ya, jadi tinggal login aja. Login. Nah, di sini nih keluar nih, selamat datang Satika. Itu artinya aku udah login. Kalau misal kita mau ngeliat profil kita bisa klik profil saya. Nah, ini nih. Ini hasil dari tugas pertemuan 3. Kita juga bisa ubah profil. Kita klik ubah profil. Tuh. Bisa ganti nama, kita bisa ganti gambar atau file. Kita tinggal browse aja nih. Ini kalau udah klik ubah, kalau kalian nggak mau ubah, tinggal klik aja kembali. Profil berhasil diubah kalau misal udah ngubah profilnya. Di pertemuan 3 ini kita juga disuruh bikin menu atau function buat logout dan login. Itu dia dari sini. Nih, ini ada function ubah profile. Terus ada function logoutnya juga. Sekarang kita coba buat logout ya. Aku kembali ke Branda dulu. Habis itu kita logout. Apakah berhasil? Ya, Anda telah logout dan di sini dia tulisannya ganti selamat datang pengunjung, bukan selamat datang Satika lagi karena aku udah logout. Oke, sekarang next ke tugas pertemuan 4-nya ya. Tugas pertemuan 4-nya tuh membuat halaman transaksi booking peminjaman. Oke, berarti di sini aku mau nyoba buat booking buku. Dia tampilannya akan seperti apa? Jadi aku mau coba login lagi ya, karena tadi kan udah ke logout. Coba login. Oke, udah login. Di sini kan booking buku aku masih 0, jadi aku mau booking dulu. Misalnya buku apa ya? Misal ini deh, buku pintar puasa aku booking. Buku berhasil ditambahkan ke keranjang. Aku lihat keranjang aku, udah ada 1 buku di dalam sini. Aku klik, aku mau lihat. Nah, detailnya kayak gini nih tampilannya. Sini juga ada menu hapus, lanjutkan booking sama selesai booking. Nah, selesai booking ini itu nanti pembahasannya di tugas pertemuan berikutnya. Aku bahas yang ini dulu ya, yang menu menghapus ini sama menu keranjang. Ini tuh codingannya kayak gini nih, aku udah siapin. Ini yang aku bikin di pertemuan 4 itu ada 4 file. Di sini di model booking cuman ada penambahan karena di pertemuan 2 itu udah dibikin ya. Jadi di model booking ini tambahannya itu ada delete data. Ada delete data, create temp, show temp.
Ini penambahan di modal booking. Terus di modal pinjam juga. Nih, ini modal pinjamnya. Terus ini adalah codingan bookingnya. Ini yang menu hapus booking tadi nih. Ini function hapus booking supaya pas aku klik ini nanti dia bakalan kehapus. Ini makanya dia taruh function hapus booking. Sama data bookingnya nih. Ini buat tampilan kayak buku apa sih yang udah aku booking. Jadi ya codingannya kayak gini. Ini mau nyoba menghapus buku yang udah aku booking ya. Oke, aku klik hapus. Dan udah berhasil kehapus, bukunya udah jadi 0 lagi. Udah nggak ada buku yang di booking. Sekarang kita lanjut ke tugas pertemuan 5. Di tugas pertemuan 5 itu disuruh bikin halaman lihat keranjang peminjaman sama selesai booking. Codingannya tuh ada apa aja? Di situ ada penambahan di file booking, ada bukti PDF, ada download PDF juga, sama ada info booking. Oke, kita lihat. Di sini penambahannya itu ada di ada 3 ini. Dari booking selesai sampai export to PDF. Itu penambahannya di file booking.php. Terus kalau di file info booking, nih codingannya kayak gini. Terus ini ada juga codingan bukti PDF. Nah, mau jelasin sedikit nih di bagian function export to PDF. Di sini kan nanti kita bisa download hasil dari buku apa aja yang kita booking itu kan menggunakan ini ya, export to PDF. Nah, untuk menjalankan function export to PDF ini kita butuh file namanya bukti PDF sama juga download doc PDF-nya. Di sini dia ada di file kode igniternya, di situ tinggal di download aja kalau misalnya udah diekstrak. Abis itu di situ kan biasanya ada beberapa folder ya. Salah satunya ada folder third party, itu third party-nya dipindahin ke file project kita. Nah, di sini nih, ini udah aku pindahin nih, ada PDF. Terus di folder library-nya CodeIgniter, di situ juga ada namanya .pdf_get. Itu kita pindahin ke library tugasnya kita. Dan di sini nih. Ini dua file. Jadi ini tinggal di download, tinggal di ekstrak, sama tinggal dipindah-pindahin aja. Karena kan udah dapat dari CodeIgniter-nya itu tadi. Tuh. Oke, kita coba ya. Di sini aku mau booking buku dulu. Jadi aku booking ini. Udah aku booking. Aku lihat keranjang. Ini yang tadi aku bilang di tugas pertemuan 4, ini tuh dia adanya di tugas pertemuan 5. Karena kalau misalnya kita klik di tugas pertemuan 4, dia bakal error gitu. Karena aku klik selesaikan booking. Ya dia ada berhasil, dan ini tampilan info bookingnya tuh kayak gini nih. Jadi dia tuh kayak menampilkan satu tabel dalam database itu. Nama tabelnya itu nama tabelnya itu kayaknya ini sih. Nah ini nih, nama tabelnya ada temp.
tabel tem sama tabel buku. Hasilnya kayak gini. Ini buku yang aku booking ya. Sekarang aku mau coba buat cetak PDF-nya. Hasilnya kayak gimana? Gak lama dan nah, udah berhasil. Ini ada keterangan nama aku, ada judul bukunya juga yang aku booking, yang nanti bisa di download. Ya kelar deh. Jadi ini adalah hasil dari tugas pertemuan 5. Sekarang masuk ke tugas pertemuan 6. Tugas pertemuan 6 itu membuat halaman pengambilan dan pengembalian buku. Ini biasanya itu adanya di menu admin. Di sini file-file yang perlu dibuat atau penambahan itu ada di sini. Filenya udah aku siapin, ada file admin, tampilan adminnya. Ini sidebar. Nah, sidebar ini buat tampilan sidebar di bagian admin. Ini sidebarnya. Terus ada file pinjam. Ini semua kita bikin. Ada beberapa function di dalam file pinjam ya. Terus daftar booking. Daftar booking juga ada penambahan. Sama data pinjam. Dan booking detail. Oke. Sekarang aku mau nyoba ya. Aku mau nyoba buat ke menu adminnya. Ini aku loker dulu. Aku mau masuk ke menu admin. Kalkulasinya admin. Login sebagai admin. Oke. Nah, dari buku yang tadi udah aku booking itu, dia akan masuk ke sini. Dia masuk ke sini. Nah, ini hasil yang udah aku booking tadi. Dia akan masuk ke sistem admin. Adanya di data booking 1. Terus di sini juga ada menu laporan data buku. Di sini admin bisa ngeliat buku-buku apa aja sih gitu yang ada di web. Terus ada menu printnya juga yang tadi udah dibikin. Oh, kalau buat print dia adanya di tugas pertemuan terakhir, sorry ya. Jadi di pertemuan 6 itu cuma sebatas kayak halaman pengambilan sama pengembalian buku. Oke ya, aku coba. Ini di sini tadi. Ini ada di booking yang itu tadi, terus ini ada menu pinjam. Ketika kita klik menu pinjam, maka dia akan pindah ke data peminjaman ini. Jadi file yang tadi atau ID booking tadi itu akan berpindah ke data peminjaman karena kita udah klik pinjam. Kalau misal kita belum klik pinjam, masih di posisinya masih booking, maka dia masih ada di data booking. Dan tadi
data bookingnya masih ada satu data ya, ketika kita klik pinjam dia akan berubah menjadi 0 data karena udah berpindah. Nah, ini di sini kita juga udah bisa, admin itu bisa mengubah status dari pinjam menjadi ke kembali. Jadi kalau misal bukunya udah dikembali ini, jadi tinggal klik aja ubah status, nanti dia akan otomatis kembali. Tuh, aku coba ya. Aku coba klik ubah status data yang terakhir yang di bawah tadi. Oke, aku coba ubah status yang ini aja. Nah, dia akan berubah posisinya, jadi dari pinjam menjadi kembali. Tuh. Oke, sekarang kita ke pembahasan tugas yang terakhir nih, tugas pertemuan 7. Tugas pertemuan 7 itu membuat dan mencetak laporan data buku ke printer. Ini ada apa aja? Ada laporan buku, laporan print buku, sama sidebar. Nah, sidebar ini penambahan dari menu laporan data buku tadi. Ini kita buka dulu sidebarnya. Nah, ini sidebarnya, penambahan laporan data buku. Ini. Karena kan di pertemuan sebelumnya belum bikin ini, jadi di pertemuan terakhir ini tambahin dulu nih navigasinya. Kalau ditambahin, kita bikin file laporan, ini codingannya kayak gini, terus ada laporan buku, dia akan memanggil tabel buku di dalam database pustaka. Terus ada laporan print buku, ini buat kayak kita misalnya klik print, nanti dia akan muncul formatnya atau tampilannya yang kayak di codingan ini. Oke, kita coba. Aku klik laporan data buku, dia masuk ke laporan buku nih, dia masuk ke file ini. Terus aku klik print, dan dia akan otomatis nge-load buat nge-set gitu. Tiap laptop beda-beda tampilannya, maksudnya kayak ada yang otomatis nge-load kayak gini, ada yang enggak. Kalau punya aku emang otomatis nge-load kayak gini, jadi tinggal diatur aja ininya kalau udah cetak. Nah, kalau misal biasanya kalau misal nggak muncul itu, dia langsung ke tampilan ini aja nih, tampilan kayak gini ya, maksudnya tampilan yang mau di print hasilnya kayak gini. Oke, itu aja sih hasil review aku dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7. Terima kasih buat yang udah nonton dari awal sampai akhir, and